rumah keluarga Nyonya Fatma seperti di neraka. Jika bukan karena niat baik saya untuk membantu ibu mencari uang untuk biaya kemoterapi, meski Ibu Ratih hanyalah ibu angkat saya, mungkin saya sudah memilih mati. Anissa, mana nasi goreng saya? Ini apaan? Itu ada sosisnya sih? Maaf Nyonya, soalnya saya kalau bikin nasi goreng pakai sosis. Itu tuh buat apa sih? Tanya kan bisa. Maaf, bosan tahu nggak? Maaf, emangnya saya ibu sama bapak kamu. Ah udah, makan ya, makan. Kak Fatma, kok ngelamun di sini? Masih kepikiran Kak Rahim ya? Aku masih belum bisa melepaskan kepergiannya Mas Rahim. Aku nggak bisa fokus kemana-mana. Aku ngerti Kak, gimana perasaan Kak Fatma. Tapi Kak, hidup itu kan harus terus berjalan. Kakak nggak boleh begini terus. Oh iya Kak, aku kan dapat laporan kalau saat ini keuangan perusahaan nggak ada yang ngurus. Karena kan biasanya memang Kak Rahim sendiri yang turun tangan ngurus keuangan. Jadi aku sempat diskusi sama Laila. Karena melihat keadaan Kak Fatma yang memang belum siap, jadi aku dengan Laila ada ide Kak. Itu juga kalau Kakak setuju ya, cuma usul dari kita berdua. Gimana kalau untuk sementara ini keuangan dan operasional perusahaan aku dan Laila dulu yang pimpin. Jadi sambil menunggu sampai Kak Fatma siap. Ya kalau memang kalian bersedia, ya udah. Aku bisa serahkan itu semua ke kalian dulu ya. Iya Kak Fatma ngerti kan, ini kan karena kita ngeliat keadaan kakak seperti ini. Mbak. Saya tuh bener-bener kasihan ya kamu. Nih, makan nih. Saya bikinin bubur yang paling enak buat kamu. Karena hari ini hati saya lagi enak. Nih, makan. Bisa nggak makan sendiri? Kayaknya kamu lemes banget. Jadi deh, suapin ya. Ya Allah. Des, gak usah Des. Nanti saya makan sendiri aja. Buburnya kan masih panas. Ini kalau nggak panas nggak enak, Mbak. Kamu tuh gimana sih, Mbak? Aku tuh udah perhatian loh sama kamu. Kok kamu tuh malah kayak gitu? Nih, makan. Nih, makan, Mbak. Des, tapi ini masih panas, Des. Selalu aja hidupnya di sini. Sini. Nanti saya makan sendiri, tapi masih panas, Des. Mbak, kamu tuh gimana sih, Mbak? Udah disuapin, kamu malah dibuang-buang, dimuntah-muntahin. Bisa nggak kamu bunuh ini orangnya? Diri. Minta maaf, Des. Saya nggak ada maksud untuk tidak menghargai kebaikan kamu, tapi ini panas, Des. Alasan aja. Masih bagus nih ya. Saya perhatian mau kasih makan. Maafin saya, Des. Usahain aja kamu kesana. Kenapa minyaknya kayak kena minyak panas ya? Kamu. Sini, saya bantu. Enggak. Lepasin. Sini. Lepasin.
nggak usah bawel kamu ya. Ini akibatnya kalau kamu udah berani nolak saya. Saya kan bilang sama kamu akan saya buat menderita. Ya? Dan penderitaan kamu akan berakhir kalau kamu meninggal. Tadi muka kamu panas kan? Sini. Sini. Tuan! Sini kamu. Lihat saya. Lihat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Anissa. Ibu, Anissa minta maaf. Anissa belum bisa kirim uang ke Ibu. Ibu kenapa nangis, Bu? Tadi Desi habis marah-marah sama Ibu, Nak. Katanya Ibu selalu aja bikin masalah buat dia. Dan dia paksa Ibu makan bubur yang masih panas. Ibu yang sabar ya, Bu. Ibu juga kangen banget sama kamu, sayang. Kamu kapan pulang, Nak? Ibu takut umur Ibu tidak panjang lagi dan Ibu belum sempat ketemu lagi sama kamu. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu pasti sembuh, Bu. Anissa yakin, Bu, Ibu pasti sembuh. Dan kita pasti ketemu lagi, Bu. Ya udah, sekarang Ibu gak boleh mikir apa-apa. Ibu harus sabar. Dan Ibu sekarang harus istirahat ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa. Saya cuma mengagumi Tuan Rehama Joko, Nyonya. Dia suami yang baik, Nyonya. Bosan kamu ya? Puas? Enak? Rambutku mulai bertambah banyak rontoknya. Aku cari kerjaan yang lain ya supaya aku bisa dapat uang buat beli obat. Ibu lagi yang telepon. Aku angkat nggak ya? Tapi takut penting. Aku angkat aja deh. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Anissa. Anissa, maaf sayang, Ibu mau tanya. Apa kamu sudah punya uang, Nak? Anissa belum punya uang, Bu. Ini Ibu rasanya sakit sekali, nah Ibu rasanya udah gak kuat. Rasanya udah pengen mati. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu, Ibu. Balikin handphonenya. Siapa yang suruh kamu kerja sambil teleponan, ha? Siapa? Hah? Balikin handphonenya, tadi Ibu saya telepon Tuan. Halo? Kenapa Anissa mematikan teleponnya? Saya akan balikin handphone kamu kalau kamu mau lakuin apa yang saya mau. Saya gak akan pernah, Tuan. Sampai mati pun saya gak akan pernah.
pernah ngikutin kemauan Tuhan. Yang so suci kamu, sini. Nyonya, makanannya sudah siap, Nya. Kamu tuh kurang ngajar banget sih teriak-teriak segala. Samperin. Maaf Nyonya, Ini Laila sama Yahya mana? saya nggak melihat Nyonya. Putri kenapa nggak mau belajar sayang? Aku inget Abi. Putri nggak boleh sedih ya. Putri harus doain Abi, semoga Abi bahagia di sana. Abi di surga ya? Iya sayang. Kalau orang jahat pasti masuk neraka ya, Bi? Iya, itu janjinya Allah. Tante sama Om Yahya terus sama Umi masuk neraka ya? Anissa. Kamu ngajarin anak saya apa? Saya tidak mengajarkan yang buruk-buruk Nyonya. Bohong. Kamu pikir saya nggak dengar barusan? Dia bilang Om, Tante, dan Uminya jahat dan akan masuk neraka. Ngajar kamu ya. Jangan pukul Bibi, kasihan. Perempuan ini yang jahat, bukan Om, Tante, dan Umi kamu. Dan dia juga yang sudah buat Abi kamu meninggal. Nyonya tega nuduh saya kayak gitu Nyonya. Kamu bilang saya nuduh kamu. Kamu ingat gak? Kejadian sebelum suami saya meninggal. Kamu mencoba buat menyentuh dia kan? Itu semua gara-gara kamu. Sayang, kamu jangan pernah mau deket-deket sama perempuan jahat ini. Putri nggak percaya. Putri, kamu tuh harus percaya sama Umi. Putri nggak percaya sama Umi. Beri hamba kekuatan. Hamba perlu uang untuk beli obat. Ibu sakit? Enggak Pak, saya sehat kok Pak. Ibu udah makan? Belum Pak. Ya udah kalau gitu saya belikan nasi ya. Lanjutin aja kerjanya ya. Terima kasih Pak. Kamu sengaja nyuci otak anak saya biar dia lebih sayang sama kamu daripada saya Uminya sendiri. Apa yang kamu ajarkan sama dia? Hah? Saya selalu mengajarkan yang baik-baik kok Nyonya. Mengajarkan yang baik-baik. Bohong kamu. Putri, kamu apa-apaan sih? Kasihan Bibi Anissa. Harus dikasih pelajaran, Kak. Putri jadi kurang ajar. Laila barusan digigit, nih. Putri, kamu biar sini. Kamu biar Putri aja. Ayo, sini. Sini. Sekarang Umi adalah kesempatan buat kita untuk habisin uangnya si Rahim. Iya, Bi. Udah nggak usah pakai lama. Umi gerah. Ngapain juga kita lama-lama di sini? Tenang aja Umi. Sebentar lagi semua usaha bisnis milik Rahim akan jatuh ke tangan kita dan Fatma nggak dapat apa-apa. Aduh, Bi. Fatma. Gampang banget kita bohongin. Kenapa Umi? Kayaknya ada orang ya. Jangan-jangan ada yang nguping lagi. Sini, sini, sini. Tadi nguping ya, belum bicara. Saya nggak nguping Nyonya. Aku. Kalau
kalau nggak saya sakitin kamu. Aku. Kamu beres dua ya? Jangan berani macam-macam sama kamu. Awas. Ayo. Dari mana, Mbak? Saya tadi ikut kuli bangunan, Des. Uangnya buat beli obat. Siapa yang ngasih izin Mbak keluar dari rumah? Hah? Maaf, Des. Saya terpaksa kalau tadi saya tetap di dalam, saya nggak bisa beli obat. Itu bukan urusan saya, Mbak. Mbak, ini rumah saya. Kalau mau keluar harus izin sama saya. Ngerti nggak? Memangnya anakmu si Anissa tuh nggak kirim uang ya buat kamu? Hah? Dengar ya? Kalau sampai bulan depan Anissa nggak kirim uang buat kamu. Kaki dari kamu. Loh, Des, jangan, Des. Nanti saya mau tinggal di mana, Des? Itu bukan urusanku, Mbak. Sini, sekarang kita. Des. Aduh, sakit, Bi. Sakit, Bi. Kamu ngapain sih ponakan saya? Mikir. Sampai buat ilegal, kerjaannya nggak becus. Bisa nggak sih kerja? Sakit. Tuh lihat tuh, lututnya. Kamu mau ganti rugi kalau keponakan saya ada apa-apa? Bibi Anissa nggak salah. Ya salah gimana sih? Tante kan lihat kalau kamu dijatuhin sama pembantu ini. Coba lihat. Tuh kan. Nah, kamu mau tanggung jawab kalau keponakan saya kenapa-kenapa? Bibi Anissa nggak nyelakain aku. Putri sendiri yang jatuh. Kamu tahu, dia tuh nggak bisa bersuara sekarang karena dia tuh jahat. Dia tuh dihukum sama Allah. Tahu nggak sih? Tante Naila yang jahat sama Bibi Anissa. Sakit. Sakit, Bi. Ini. Kamu tuh ya, Mbak ya. Udah dikunci masih berani kabur. Maaf, Des. Saya butuh obat, Des. Saya mau minum obat, Des. Alasan aja. Nah, sekarang saya kunciin kamu dari depan. Des, jangan, Des. Saya mohon, Des. Gimana saya makan dan minum? Saya mau ke kamar mandi gimana, Des? Jangan, Des. Udah tenang aja. Nanti air saya sediain. Waktunya makan, saya buka nanti pintunya.